calon guru penggerak angkatan 4 Kota Batam. Baik, di kegiatan itu kami diminta untuk membentuk satu buah kegiatan yang disebut dengan komunitas praktisi. Kemarin ada beberapa teman-teman mungkin sudah saya share secara langsung, saya jelaskan secara langsung untuk kegiatan komunitas praktisi ini. Nah, di kegiatan ini yang kita akan bahas itu ada 5 poin. Yang pertama, kita akan mengenal pengertian atau makna dari komunitas praktisi. Kemudian yang kedua, kita akan membahas tentang tujuan terbentuknya komunitas praktisi sekolah. Yang ketiga, memahami peran komunitas praktisi itu sendiri. Kemudian yang keempat, membentuk komunitas praktisi sekolah. Dan yang terakhir, merencanakan, menjalankan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan masing-masing komunitas praktisi. Oke. Apakah komunitas praktisi sekolah? Nah, ini ada 5 choice, ada 5 pilihan. Oke. Mari sama-sama kita identifikasi, kita analisa, kita telaah dari 5 contoh ini yang mana sih yang masuk ke dalam komunitas praktisi sekolah. Baik Bapak Ibu, komunitas praktisi sekolah itu adalah komunitas yang memberi keuntungan untuk dirinya sendiri, untuk guru itu sendiri, dan untuk siswa. Oke, jadi memberi keuntungan kedua belah pihak itu mendapatkan keuntungan yang sama. Oke, nah ini ada komunitas yang pertama saya buat itu komunitas arisan sekolah. Oke, kemudian yang kedua ada komunitas KKG sekolah, komunitas simpatisan sekolah, kemudian komunitas guru senior atau komunitas guru junior, dan komunitas guru berprestasi. Yang pertama ini adalah komunitas arisan sekolah. Tadi ya, komunitas praktisi itu harus memberi keuntungan kedua belah pihak, murid dan siswa. Murid dan guru. Untuk komunitas arisan sekolah, siapa yang dapat keuntungan? Komunitas arisan sekolah siapa yang dapat keuntungan? Guru. Berarti ini tidak ada dampaknya sama murid. Jadi ini bukan komunitas praktisi sekolah, ini hanya komunitas sekolah saja, tapi dia belum masuk ke komunitas praktisi sekolah. Kalau komunitas praktisi sekolah itu ada keuntungan kedua belah pihaknya. Gurunya mendapat keuntungan, dapat pengembangan diri, siswanya apalagi. Kalau gurunya sudah berkembang, pasti siswanya juga berdampak positif. Dapat hasil dari pengembangan yang didapatkan oleh guru itu sendiri. Kemudian di sini ada yang kedua lah, tidak sini lah ya. Komunitas guru senior dan komunitas guru junior. Ini kubu yang guru junior, ini kubu guru junior senior gitu loh. Ada keuntungan tidak? Tidak ada keuntungan. Jadi ini hanya komunitas saja. Jadi dia bukan komunitas praktisi sekolah. Oke? Kita lanjut dulu ya. Nanti kita bahas lagi sisanya ya. Nah, ini pengertian komunitas praktisi sekolah. Menurut si Wenger, ya, komunitas praktisi sekolah adalah sekelompok individu yang memiliki semangat dan kegelisahan yang sama tentang praktik yang mereka lakukan dan ingin melakukannya dengan lebih baik dengan berinteraksi secara rutin. Ada kata kegelisahan. Jadi kalau dia nggak gelisah berarti dia nggak mau berkembang gitu. Oke, gelisah. Kok saya nggak bisa ini ya? Kok saya nggak bisa melakukan ini ya? Kok saya nggak bisa buat PowerPoint dengan lebih baik ya? Kok saya nggak bisa ini? Itu kegelisahan dari dirinya sendiri. Kemudian dia gelisah sama muridnya gitu. Kok anak ini kok udah saya ajar kayak gini masih juga nggak paham ya? Masih juga belum dapat tujuan pembelajaran dengan baik ya? Nah, jadi itu tujuan komunitas praktisi sekolah. Kalau gurunya sudah ada kegelisahan, sama-sama punya kegelisahan ini, jadi komunitas praktisinya akan lebih klop lagi, kolaborasinya akan terbentuk dengan baik. Tapi kalau gurunya tidak ada kegelisahan, berarti gurunya akan stop sampai di situ.
stagnan dia, nggak akan berkembang. Oke, kita lanjut lagi. Nah, yang kedua, pembahasan kedua itu tujuan dari komunitas praktisi sekolah. Tadi pengertiannya, sekarang tujuannya. Ada 5 poin yang saya buat di sini. Yang pertama, mengedukasi anggota komunitas. Oke, nanti kita akan buat komunitasnya. Jadi masing-masing anggota itu ada edukasinya. Jadi saya nggak bisa buat ini loh, slide PowerPoint yang kayak gini loh, kayak pakai coret-coret gini. Saya nggak bisa ajarin lah. Nah, itu tujuan komunitas praktisinya, bukan hanya sekedar obrolan kosong doang gitu. Tapi ada pengembangan, si A punya ilmu, si B membutuhkan ilmu itu, saling berbagi. Kemudian memberi dukungan kepada anggota melalui interaksi dan kolaborasi sesama anggota. Oke, harus ada kolaborasinya. Yang ketiga, mendampingi anggota untuk memulai dan mempertahankan pembelajaran mereka. Tadi mereka sudah mulai, yuk kita bahas ini. Nanti masing-masing komunitas itu kita akan mengidentifikasi masalah masing-masing atau kegelisahan masing-masing. Kita akan buat daftar listnya, maka dari daftar list itu akan jadilah program komunitas praktisinya. Oh, minggu ini kita bahas tentang slide PowerPoint ya. Oh, minggu ini kita bahas tentang kegiatan pembelajaran ya. Minggu ini kita bahas tentang metode ya. Gimana sih biar anak ini lebih paham lagi dengan materi yang kita sampaikan. Kemudian yang keempat, mendorong anggota untuk menyebabkan capaian melalui diskusi dan berbagi. Jadi yang sudah kita dapat tadi, keberhasilan sudah kita dapat, itu kita harus berbagi, share, kemanapun itu, di grup WA Hatmila atau di Facebook Sekolah Hatmila, di YouTube Sekolah Hatmila. Oke, kemudian yang terakhir, mengintegrasikan pembelajaran yang didapat dengan pekerjaan sehari-hari. Nah, kalau tadi kita sudah paham, saya udah bisa buat PowerPoint-nya nih, kita terapkan di dalam kelas. Pasti ada kebanggaan lebih ya dari kita. Saya udah bisa buat PowerPoint yang lebih menarik lagi dibanding yang sebelum-sebelumnya. Oke, nah ini adalah tujuan dari komunitas praktisi sekolah secara garis besarnya. Oke, lebih spesifiknya seperti apa? Kita lanjutkan lagi ya. Nah, ini ya tujuan spesifiknya ke sini. Ini yang sering saya lewatkan, sering saya lalui jalannya, tapi sering terabaikan gitu. Ya, berada di depan kelas, di lorong itu ya, sering kita lihat. Jadi kalau ditanya apa sih visi sekolah, ya benar, kalau ditanya apa sih visi sekolah gitu, kalau kamu lihat gini. Kemarin saya sempat ditanyain apa visi sekolah Hatmila gitu. Dan saya ingat cuma ini aja, membentuk manusia karya gitu. Membentuk manusia karya, itu doang kata kunci yang saya ingat gitu. Jadi ini memang pajangan, tapi kita sebagai guru, apalagi di sekolah Hatmila, kita setidaknya paham kalau ini kita sudah menerapkan sama anak-anak Hatmila ini ya, untuk misi untuk mencapai visi ini. Oke, kalaupun tidak bisa panjang lebar, ini ada 5 baris ini yang kita ingatlah kata kuncinya saja. Oke. Kemudian peran komunitas praktisi sekolah itu ini tadi ya, perannya bersama kepala sekolah mewujudkan atau menjalankan visi dan misi sekolah yang berpihak pada murid. Nah, ini tadi ya, kita sudah bahas tujuannya, sudah bahas perannya, dan kita sudah bahas dua ini ternyata bukan komunitas praktisi. Oke, kemudian ke sini komunitas KKG sekolah. Sebenarnya ini teman-teman sudah buat KKG sekolah loh. Cuman belum di SK-kan, belum ditetapkan, belum disahkan gitu. 1A, 1B gabung, bikin RPP, bikin soal, bikin kisi-kisi sama-sama bagi buat, itu KKG sekolah namanya. Itu sebenarnya udah punya KKG sekolah. Kalau tadi ada KKG sekolahnya ada gitu. Guru agama mungkin KKG-nya di luar gitu ya. Kalau guru yang di sekolah, wali kelas pasti kerjasama.
Apalagi yang rondonya 2 gitu ya. Rombel 1 memang agak susah gitu. Tapi kalau yang rombel 2 udah pasti kolaborasinya sudah berjalan dengan baik. Oke. Jadi ini masuk ke komunitas praktisi. Yang merah ini ya, KKG sekolah ini. Kemudian kita masuk ke komunitas simpatisan sekolah. Simpatisan sekolah ini masuk ke komunitas praktisi apa tidak, Bapak Ibu? Tidak. Masuk apa tidak? Tadi tujuannya harus ada edukasinya gitu, harus ada edukasinya, kemudian apa itu tujuannya ya? Menguntungkan. Iya, menguntungkan kedua belah pihaknya. Contohnya komunitas simpatisan sekolah, misalnya ada guru yang melahirkan, ya kan? Guru-guru pun mengeluarkan simpatinya, kumpulin iuran, datang ke rumah. Iya, jadi itu masuk ke sosial. Jadi untuk yang simpatisan sekolah itu cuma komunitas, dia tidak praktisi. Oke, kita lanjut. Yang terakhir komunitas guru berprestasi. Komunitas guru berprestasi. Bapak Ibu masuk ke mana? KPS. Masuk ke KPS? Praktisi langsung. Iya, masuk ke praktisi. Kalau gurunya berprestasi, pasti muridnya akan berdampak gitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini pembentukan KPS ya, komunitas praktisi sekolah. Kita akan bentuk komunitas praktisi sekolah. Kemarin saya harusnya enggak saya yang buat gitu, tapi karena enggak semua yang hadir, jadi yang hadir saja kemarin saya diskusikan sama teman-teman. Mau masuk di mana, ada yang saya diskusikan langsung, ada yang belum saya diskusikan. Nah, di sini saya udah buat. Nanti kalau teman-teman mau ralat, mau minta ditukar atau mau minta apa, ayo silakan, sama-sama kita terbuka ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini struktur komunitas praktisi sekolah Radmila. Yang ini nanti akan di SK-kan ya Pak. Ya, nanti akan struktur organisasi ini akan di SK-kan dan disahkan oleh Bapak Kepala Sekolah ya. Nah, di sini Bapak Kepala Sekolah sebagai penanggung jawab dan saya sebagai koordinator kegiatan komunitas praktisi sekolah. Nah, ini ya Bapak Ibu, komunitas praktisi sekolah Radmila. Ada 3 komunitas yang sudah terbentuk atau dibentuk dengan sepengetahuan ataupun tanpa sepengetahuan Bapak Ibu waktu itu ya. Jadi kalau memang mau diinikan, ayo sama-sama kita diskusikan di sini maunya di mana. Oke. Nah, yang pertama, seharusnya saya tidak boleh ada lagi ya, karena saya sudah masuk ke koordinator kegiatan. Kemarin saya sudah diskusi sama pendamping, pengawas pendamping. Saya tidak boleh masuk ke dalam keanggotaan karena saya koordinator, saya harus masuk ke 3-tiganya, tidak hanya di situ saja. Oke. Nah, yang pertama komunitas literasi. Kita membentuk yang pertama itu komunitas literasi. Nah, anggotanya ada Bu Grace, Bu Lucia, Bu Iris, Bu Dahlia, Bu Mega, dan Bu Citra. Oke. Kemudian di komunitas IT. Di komunitas IT itu ada Pak Renaldi, Pak Dani, Bu Desi, Bu Sinta, dan Bu Lisda. Dan yang terakhir itu ada komunitas perangkat pembelajaran. Ada Bu Lydia, Bu Susi, Pak Togu, dan Bu Evita. Oke. Mari sama-sama kita diskusi Bapak Ibu sebelum nanti ini di SK-kan. Kalau sudah di SK-kan nanti nggak bisa di lagi ya, nggak bisa dikontak-ganti lagi. Ada yang mau dipindahkan atau mau tetap di situ saja? Sudah lihat? Tetap? Oke. Tetap. Khusus sih ya? Mau ganti kemana khusus? Atau kekurangan anggotanya atau mau daripada ke sana? Kegiatannya apa? Nah, itu tadi balik lagi ke pengertiannya. Ada kegelisahan apa sih? Ini malas banget sayang literasi Ya. ini Bu Susi. NB. Malas baca NB. Nah, tadi kan saya udah sampaikan kan dari berawal dari kegelisahan maka
caranya bagaimana, apa yang kita kerjakan, yaitu minggu pertama misalnya kita bahas tentang membaca pemahaman. Apa sih tekniknya, bagaimana sih caranya, tahap-tahapannya seperti apa sih? Nah itu yang dibahas. Haji, menurut saya komunitas literasi IT sama perangkat pembelajaran itu baiknya dijelasin dulu tugas fungsinya apa, mengembangkan apa, supaya teman-teman ada gambaran. Yang merasa dirinya belum berkembang di bagian itu, dia masuk ke situ gitu. Jangan yang pinter di situ dibuat di situ. Oke. Menurut saya ya gitu. Iya. Karena saya malas baca, jadi saya buat di komunitas literasi. Bang, ini masuk. Ya. Terima kasih. Iya. Ya. Nah, untuk komunitas literasi itu kurang lebih ada 6 jenisnya. Literasi membaca, literasi numerasi, literasi kebudayaan, dan lain sebagainya. Ada 6. Oke. Ada 6 jenis. Jadi literasi itu bukan hanya membaca, tapi literasi numerasi, literasi kebudayaan itu juga termasuk ke dalamnya. Digital. Iya, literasi digital. Jadi masuk ke dalamnya. Yang malas baca, misalkan yang malas baca seperti Bu Riris bilang, saya malas baca, misalkan ya. Literasi bisa lihat video, share video YouTube-nya. Ini loh nak, ini, ya kan? Itu literasi digital. Jadi banyak jenis literasinya. Yang numerasi, kenapa ada budaya di dalam sini? Karena numerasi, literasi numerasi, budaya matematika gitu. Jadi kemarin saya sudah diskusi sama budaya yang masuk ya gitu di literasi ini. Oke, tujuannya apa? Ya tujuannya tadi untuk mengembangkan. Kita lihat tujuan lebih detailnya apa ya. Kemudian komunitas IT, kurang lebih tadi saya sudah bahas sebelumnya ya, komunitas IT. Misalnya saya kesulitan dalam membuat PowerPoint yang bagus gitu loh, yang bagus dibanding yang sebelumnya. Saya lihat kok PowerPoint teman-teman kok bagus, kok PowerPoint saya jadul banget gitu, kok gitu-gitu aja gitu. Jadi berawal dari mana tadi? Berawal dari kegelisahan sama prakteknya. Kok saya ngajar di kelas anak-anak saya kok nggak ada pencapaian tujuan pembelajaran dengan baik gitu. Jadi ingat, tujuan praktisi sekolah ini ada kegelisahan di dalam praktik mengajarnya. Ada kegelisahan sama dirinya, ada kegelisahan terhadap siswanya. Kalau tidak ada kegelisahan berarti gurunya sudah the best loh pokoknya ya. Kalau tidak ada kegelisahan berarti sudah the best of the best. Okay. Kemudian komunitas perangkat pembelajaran. Oke. Nah, komunitas perangkat pembelajaran ini apa sih gitu? Ngapain aja? Itu kegelisahannya. Kayak mana ya bikin pemetaan IPK? Saya nggak paham bikin pemetaan IPK. Saya dari situ gitu loh. Kegelisahannya itu di ini itu. Berarti nanti semua pindah ke situ tuh. Ya. Nah, kemudian tenang Bapak Ibu, tidak perlu pindah kemana-mana, tidak perlu pindah ke lain hati. Nah, misalkan ini semua sudah satu program itu sudah dijalankan sama masing-masing komunitas praktisi, maka di next week-nya, minggu depannya masing-masing komunitas praktisi itu akan mempresentasikan. Jadi semuanya berbagi. Ada tadi tujuannya itu kan berbagi, sharing, berbagi di media sosial atau berbagi secara langsung. Kami minggu lalu bahasnya tentang misalnya komunitas pembelajaran. Kami minggu lalu bahasnya tentang IPK, ya, pemetaan IPK. Ya, ini teman-teman. Jadi nggak saya lagi yang di sini gitu loh. Tidak saya lagi yang di depan, tapi perwakilan atau keempat-empatnya yang maju untuk menjelaskan tentang diskusinya minggu lalu. Dapat ya poin sampai di sini ya. Kita lanjut tulis. Tanya dulu, ada yang mau pindah? Ada yang mau pindah. Ada yang mau pindah. Maksud sih. Mau pindah ya. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian kita sudah berada di tahap yang terakhir, yaitu merencanakan, menjalankan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan masing-masing komunitas praktisi tadi. Oke? Tadi kita sudah buat pembentukan komunitasnya, kemudian kita harus ada perencanaan. Kalau sudah ada perencanaan atau programnya, kemudian kita jalankan, kemudian kita lakukan evaluasi dan melaporkan kegiatan. Oke? Jadi ada pertanggungjawabannya langsung. Jadi tidak sama saya pertanggungjawabannya, tapi sama Bapak. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini ya tujuannya kita tadi itu ke sini. Bukan tujuannya ke saya ya, bukan tujuannya ke saya Pak Ibu, tapi tujuannya kita ke sini. Ingat aja peran kita setelah untuk membentuk komunitas praktisi itu membantu atau bersama kepala sekolah menjalankan visi.
visi sekolah Radmila. Oke, nah untuk menjalankan visi ini, kita harus berpatokan sama rencana kerja tahunan sekolah. Kemarin saya sudah pinjam sama Bapak rencana kerja tahunan sekolah gitu ya. Ini seharusnya itu didiskusikan sama-sama. Jadi guru-guru juga tahu apa sih rencana kerja tahunan sekolah gitu. Kegiatan apa aja yang dilakukan? Nah, untuk itu di sini ya rencana kegiatan tahunan sekolah untuk membantu terwujudnya visi-visi sekolah tadi ya, yang berpihak pada murid. Nanti tulis. Sorry. Nah, ini saya memilih salah satu program yang ada di yang saya pinjam sama Bapak kemarin ya. Itu ada rencana kerja tahunan sekolah, tapi yang saya buat ini yang berjangka pendek. 1 bulan saja. Kebetulan di situ ada kegiatan literasi, ada program literasi. Jadi saya buat itu nama programnya jelas. Oke, saya buat nama programnya jelas. Jelas itu adalah gerakan literasi sekolah. Oke, jadi nanti ketika 1 bulan ini kita sama-sama menjalankan gelas ini. Ya, saya harap gelasnya jangan sampai pecah, ya, gelasnya tetap terjaga, ya, nggak 1 bulan aja gelasnya terjaga, tapi seterusnya. Oke, kita mulai gelasnya dari kosong sampai gelasnya terisi penuh. Oke, kita mulainya 14 Maret 2022 sampai 12 Iya, sampai 12 April ya, 1 bulan. Jadi nanti pelaporan dari program jangka pendek ini 1 bulan. Ini ya sampai 12 April 2022. Kita akan menjalankan program gelas ini ya. Program gelas ini akan kita jalankan. Nah, tadi 14 itu saya masukkan 14 karena di tanggal 14 itu saya sudah mulai merancang kegiatannya. Oke. Nah, kegiatannya apa? Itu kita akan membangkitkan lagi, memulai lagi, menyalakan lagi literasi yang sudah kita mulai kemarin-kemarin. Kemudian sekarang udah mulai mati suri karena efek pandemi ya. Ya, efek pandemi. Mari sama-sama kita tingkatkan lagi, yaitu literasi membaca. Gambaran kegiatannya seperti ini. Jadi literasi membaca itu akan kita lakukan setiap hari dari hari Senin sampai hari Jumat. Durasinya 15 sampai 20 menit sebelum kegiatan pembelajaran jam pertama itu dimulai. Oke, misalkan siapapun yang masuk di jam pertama, dia wajib melakukan literasi saya dulu. Jadi literasi itu bukan hanya wali kelasnya, tapi siapapun yang masuk di jam pertama itu, apakah itu guru mata pelajaran atau wali kelasnya, mereka wajib melakukan literasi selama 15 sampai 20 menit. Oke, kemudian yang ketiga, kegiatan literasi itu atau hasil literasi itu seperti biasa dimuatkan atau ditempel atau di apapun itu di pohon literasi atau di papan literasi. Kita sudah punya papan ya. Yang tidak punya pohon boleh menggunakan papan literasi. Yang punya pohon boleh gunakan pohonnya. Nah, khusus sih. Kayaknya pohonnya udah akarnya udah kemana-mana ya, bisa dicabut lagi. Oke, nah kemudian kegiatannya apa? Untuk kelas bawah kegiatannya itu membaca nyaring. Oke, membaca nyaring. Nah ini program membaca nyaring sama program pembaca pemahaman. Yang pemahaman itu untuk kelas atas 4, 5, 6. Untuk kelas bawah itu 1, 2, 3 membaca nyaring. Oke, step-step atau langkah-langkah programnya, kegiatannya apa saja sudah saya susun. Nanti akan saya share, akan saya bagikan sama Bapak Ibu. Dan yang terakhir itu kegiatannya sudah saya masukkan dalam instrumen harian atau laporan literasi harian. Di setiap hari itu ada checklist yang siapapun yang masuk. Oke? Oke, itu tadi materi yang sudah saya sampaikan. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk Bapak Ibu sudah memberikan perhatian yang lebih untuk kegiatan saya hari ini, karena saya
bergerak dan menggerak. Oke, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam dan bahagia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.